Halo sahabat, jumpa lagi di Avi Insight dengan saya Mona. Kali ini kita akan bahas tentang mawas diri. Seperti biasa kita akan bagi 4 topik ini. Pertama itu tentang apa itu mawas diri, mengapa perlu mawas diri, ciri-ciri orang mawas diri, dan tips mawas diri. Mungkin sahabat pernah dengar atau baca kalimat bijak dari Anthony de Mello SY. Itu beliau mengatakan kalau kita memahami barang-barang, materi, itu kita disebut pandai. Kalau kita memahami orang lain, kita disebut bijaksana. Kalau kita memahami diri sendiri, itu disebut punya terang budi. Nah, kita akan bahas lebih kepada yang memahami diri sendiri, yang menjadi terang budi ini, sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang membuat kita bisa memahami diri kita sendiri. Nah, kalau kita lihat dari definisinya, kita mencoba untuk melihat dari kata refleksi ya, sahabat ya. Jadi refleksi diri adalah pemeriksaan. Kita memeriksa batin kita ya. Batin itu pikiran, perasaan gitu ya, kesadaran diri kita. Nah, kalau di psikologi proses refleksi ini bergantung kepada kemampuan kita untuk mengamati keadaan mental kita sendiri. Gitu. Nah, jadi kalau untuk refleksi diri ini adalah kemampuan manusia. Jadi sebetulnya semua manusia punya kemampuan ini gitu ya. Kemampuan manusia untuk melakukan introspeksi, keinginan untuk belajar lebih banyak tentang sifat-sifat dasarnya, tujuan-tujuan dari hidupnya, dan esensi atau alasan dari keberadaannya. Sehingga kalau disebut mawas diri itu berarti mengarah kepada penyelidikan manusia terhadap dirinya sendiri dan alasan-alasan keberadaannya. Ini dirinya maupun manusia secara umum gitu. Nah, itu adalah tentang mawas diri. Nah, lalu mengapa penting gitu? Mawas diri ini apa sih pentingnya gitu? Mungkin sahabat bisa baca artikelnya Kevin Wood ya, tahun 2013 tuh bagus ya, tentang mawas diri ini. Jadi dikatakan oleh Wood itu bahwa kita perlu mawas diri karena 2 alasan. Manusia itu cenderung autopilot ya sahabat ya. Jadi sebagai manusia kita cenderung jatuh atau terjebak kepada fungsi-fungsi yang itu kemudian kita inginnya itu autopilot, otomatis gitu. Jadi kita udah nggak mau repot lagi mikir, udah nggak mau repot lagi menghayati, nggak mau repot lagi memeriksa. Kalau bisa semuanya otomatis aja. Ya, misalnya sahabat ya, kalau sahabat ini punya kekasih atau pasangan hidup gitu ya, apa yang sahabat lakukan dalam tanda petik yang terlihat bahkan positif habit gitu, kebiasaan-kebiasaan baik gitu, mungkin mengucapkan selamat pagi, I love you, atau bahkan mencium kening misalnya. Tapi itu autopilot sahabat, bukan berdasarkan katakanlah kesadaran bahwa dia indah, aku ingin mengatakan cintaku padanya, menghayati kembali cinta, itu tidak. Tapi ya udah, itu kayak otomatis aja gitu. Itu kebiasaan sehari-hari ya, saya lakukan itu. Nah, ini nanti berkaitan dengan bagaimana kita akan membahas tentang positive habit gitu ya. Tetapi kalau dalam pengertian mawas diri, mengapa perlu mawas diri adalah supaya kita tidak terjebak kepada autopilot tadi. Apapun yang kita lakukan kalau di mawas diri, hal kecil sekalipun itu karena kesadaran gitu ya. Jadi berbeda dengan yang disebut habit, yang disebut ya udah emang udah biasa kok begini gitu ya, tanpa disadari lagi, tanpa dipikirkan, tanpa direnungkan lagi gitu. Nah, lalu yang kedua, mengapa perlu mawas diri adalah kadang-kadang mungkin sahabat juga pernah merasakan, saya, semua manusia hampir pernah merasakan, di tengah segala perjalanan dan perjuangan hidup kita, apapun peran sahabat gitu ya, dan peran saya, kita kadang-kala merasa lost, merasa tersesat. Ada mungkin sebentar, mungkin muncul dalam bentuk galau, tidak enak, bingung gitu ya, sulit mengambil keputusan, nggak jelas arah mau kemana. Itu feeling aneka perasaan di mana kita dalam tanda petik kayak ngerasa tersesat gitu. Nah, jadi mengapa perlu mawas diri adalah menghindarkan diri kita dari rasa tersesat, di mana kita menjalankan kehidupan secara yang disebut fully intentional life. Jadi mendalam, menyadari tujuan-tujuan hidup kita, menyadari mengapa kita melakukan ini pada waktu ini dengan tujuan ini. Nah, itu Kevin Wood mengingatkan kita untuk
melihat itu kembali gitu ya. Oke, baik. Sahabat, kita lanjutkan dengan ciri-ciri orang mawas diri. Ciri-ciri orang mawas diri ada 4. Nah, nanti sahabat bisa temukan sendiri gitu ya ketika dalam prosesnya mencoba untuk mengamati orang-orang yang mawas diri, orang-orang yang mengenal diri gitu ya. Tapi ada 4 kurang lebih. Yang pertama, orang mawas diri itu terkoneksi dengan diri sendiri. Dia terhubung dengan dirinya sendiri. Dia tidak merasa tersesat dengan dirinya sendiri, tidak merasa asing dengan dirinya sendiri. Yang kedua, umumnya orang yang mawas diri itu menemukan makna-makna dari pengalaman hidupnya. Kenapa? Karena pengalaman hidup tidak dibiarkan lewat gitu aja gitu. Tapi dia maknai, dia renungkan, dia pikirkan, dia mengamati dirinya dalam konteks pengalaman hidupnya sehingga dia menemukan makna-makna. Atau paling tidak, kalau toh belum menemukan makna, dia punya hipotesa apa makna-makna dari pengalaman hidupnya. Yang itu akan dia uji tentu ya. Lalu yang ketiga, sahabat, orang yang mawas diri itu memiliki pemahaman yang baik. Tentang apa? Tentang segala hal dalam hidup dia. Sebagai dengan peran-perannya, dia memahami mengapa dia begini, mengapa dia begitu, mengapa dia perlu begini, mengapa perlu begitu, gitu ya. Itu dia memahami. Lalu memang kalau dikatakan ciri-ciri orang mawas diri itu personal growth. Dia mengalami pertumbuhan pribadi yang pesat ya, dia punya pertumbuhan pribadi. Jadi kalau bertemu dengan orang-orang yang mengenal diri dengan baik, Anda sahabat bertemu bulan lalu sama bulan ini sama nanti bulan depan beda dia. Bedanya maksudnya lebih baik ya, bertumbuh sebagai pribadi. Ada aja idenya, kita bingung kadang-kadang kok kayak orang tuh sangat kreatif, gudang ide gitu ya, sangat positif gitu. Dari mana kalau bukan dari energi ketika dia merefleksikan dirinya gitu ya. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang mawas diri. Nah, sekarang gimana sih caranya kalau kita lihat bahwa ciri-ciri orang mawas diri itu keren banget ya sahabat ya. Kalau kita mau meningkatkan mawas diri, Kevin Wood lagi nih tahun 2013 ngingetin lagi di artikelnya ada 5 caranya. Yang pertama memang kita harus menciptakan. Jadi bukan menunggu saat-saat hening kita gitu. Jadi bukan ya nanti deh kalau ada waktu, bukan. Tapi memang kita menciptakan waktu, kesempatan untuk menyepi, untuk hening, dan tempat untuk kita hening juga. Jadi bukan hanya waktunya, tapi di mana kita hening dan waktu untuk kita hening. Lalu yang kedua, kalau kita mau bertanya kepada diri sendiri itu sangat baik. Jadi mawas diri itu, refleksi diri itu adalah toolsnya bertanya. Tapi pertanyaannya itu adalah pertanyaan terbuka. Contoh, mengapa sih kok saya marah? Padahal hal kecil misalnya. Yang kedua, mengapa sih saya itu, pertanyaan mengapa gitu ya. Saya ini begini, saya ini begitu. Lalu kapan saya sungguh sadar tentang ini ya? Pertanyaannya terbuka. Bukan pertanyaan senang atau tidak saya dengan dia, bukan gitu ya, tapi pertanyaan-pertanyaan terbuka yang jawabannya tuh bebas kita explore. Lalu yang ketiga, ini agak sulit ya sahabat ya, tapi kita akan coba nanti membahas di Avi Insight yang di sesi yang berbeda. Tapi kita perlu bisa mengamati tanpa menghakimi. Seringkali kita cepat sekali menghakimi ya. Mungkin otak kita kepinteran sih, itu berita baiknya. Tapi berita buruknya adalah terlalu cepat menghakimi membuat kita tidak memahami dengan benar. Membuat kita mudah tersesat kepada pengambilan kesimpulan yang tidak berdasar gitu ya. Nah, jadi mengamati tanpa menghakimi itu membuat kita terbuka terhadap pengalaman dan belajar dari pengalaman itu dan menarik makna dari pengalaman itu. Yang keempat, sahabat, kita perlu mencatat ya, makanya rajin mencatat, bukan dalam bentuk, mungkin dalam bentuk ya, dalam segala bentuk bisa ya, jurnal pribadi kah, mungkin sahabat punya diary ataupun di status sosial media, sebetulnya tidak apa-apa gitu, tetapi mencatat pengalaman-pengalaman, jangan dibiarkan lewat begitu saja. Lalu yang terakhir, meningkatkan mawas diri bisa dengan cara refleksi dan diulang, refleksi berulang-ulang terus. Ya, jadi terus berulang. Jadikan itu satu tools yang kuat, makin lama makin hebat, jadi keahlian gitu ya. Maka perlu diulang terus. Ya, begitu sahabat.
Terima kasih atas waktu dan atensinya. Saya dengan Mona Sugianto, MC Psikolog. Sampai jumpa di AVI Insight berikutnya.